Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai fitoterapi asam urat dari Manggarai Barat. Kita mulai dengan latar belakangnya. Jadi asam urat atau GERD itu sendiri merupakan penyakit metabolik yang terjadi akibat tingginya kadar asam urat dalam darah yang memicu penumpukan kristal di sendi dan menyebabkan nyeri hebat hingga komplikasi ginjal. Nah, secara global prevalensinya itu mencapai 34% dan di Indonesia sekitar 840 per 100.000 penduduk. Angka yang lebih tinggi itu dijumpai pada masyarakat pesisir seperti di Nusa Tenggara Timur. Nah, meskipun obat konvensional seperti allopurinol dan colchicine tersedia, penggunaan jangka panjangnya itu beresiko menimbulkan efek samping yang serius. Hal ini mendorong kita untuk mencari alternatif dari tumbuhan obat lokal. Nah, Indonesia sendiri merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, sehingga lebih dari 940 jenis tumbuhan itu terbukti memiliki khasiat obat. Salah satunya itu yang dimanfaatkan oleh masyarakat Manggarai di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur yang secara tradisional menggunakan 3 tanaman dari famili Piperaceae, yaitu kalaici, kalakode, dan kalarengga untuk mengatasi asam urat. Nah, tanaman-tanaman ini mengandung senyawa aktif seperti piperin dan juga flavonoid yang memiliki aktivitas antiinflamasi dan antihiperuricemia. Namun, kearifan lokal ini terancam punah karena hanya diwariskan secara lisan. Oleh karena itu, kajian ilmiah terhadap ketiga tanaman ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kemudian tujuannya, yang pertama mengidentifikasi tanaman dari famili Piperaceae yaitu Piper betel, Piper sp, dan Piper aurantium untuk pengobatan asam urat oleh masyarakat Manggarai Barat. Yang kedua, mengkaji penggunaan tradisional seperti pengolahan, dosis, dan kearifan lokal. Yang ketiga, menganalisis kandungan fitokimia dan aktivitas farmakologi. Yang keempat, menelaah aspek keamanan seperti efek samping, toksisitas, interaksi, dan kontraindikasi. Yang kelima, mengevaluasi potensi sebagai fitoterapi di NTT, serta mengintegrasikan data tradisional dan ilmiah untuk rekomendasi yang aman dan rasional. Baik, di sini tanaman kami yang pertama ada sirih hijau atau piper betel dengan nama lokal. Aceh itu dikenal dengan ranub, Gayo dikenal dengan serai, untuk masyarakat Karo dikenal dengan belo batak dan lain-lain seperti pada slide. Untuk nama Indonesianya itu sirih hijau, nama ilmiahnya itu piper betel. Untuk klasifikasi taksonominya itu kingdomnya Plantae, divisinya Magnoleophyta, kelasnya Magnoleopsida, subkelas Magnolidae, ordo Piperales, famili Piperaceae, genus Piper, dan spesies piper betel. Untuk bagian tanaman yang digunakan adalah pada daunnya, di mana daun sirih mempunyai kandungan minyak atsiri 0,8 hingga 1,8% yang meliputi senyawa kafikol, betelfenol atau kafibetol, hidroksikafikol atau alil pirokatekol. Untuk geographical source yang berkaitan dengan asal dan habitat, asalnya itu dari Asia Tenggara, Malaysia, termasuk Indonesia dan juga Malaysia. Tumbuhnya itu di Indonesia, India, Sri Lanka, Bangladesh, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Untuk tanaman sirih piper betel sendiri tumbuh di iklim tropis lembab, menyukai tanah subur, lembab dan teduh. Meski demikian, sirih itu mampu beradaptasi di daerah yang lebih kering seperti NTT. Lalu untuk budidayanya itu, budidaya tanaman sirih dilakukan secara vegetatif menggunakan stek batang karena metode ini diketahui lebih cepat dan menghasilkan tanaman dengan sifat yang sama seperti induknya. Untuk pemanenan atau waktu panen, pemanenan daun sirih dilakukan setelah tanaman mencapai umur sekitar 1 hingga 2 tahun. Daun yang dipanen adalah daun yang telah tua dan berkembang sempurna, karena pada fase ini kandungan senyawa aktifnya itu relatif lebih tinggi, dan waktu panen yang dianjurkan itu pada pagi hari sebelum matahari terik. Untuk pengolahan pasca panennya itu, daun sirih meliputi sortasi, pencucian, penirisan, pengeringan dengan cara diangin-anginkan di tempat teduh atau juga dapat dikeringkan pada suhu rendah sekitar 30 hingga 40 derajat Celcius, serta penyimpanan dalam kondisi kering dan tertutup untuk menjaga mutu dan juga kandungan dari senyawa aktif. Untuk deskripsi singkat morfologinya ini, sirih merupakan tanaman merambat dengan batang silindris berluas dan memiliki akar pelekat. Daunnya itu tunggal berbentuk jantung, licin, beraroma khas, dan tersusun berseling. Bunganya itu berbentuk bulir, sedangkan buahnya itu kecil, bulat, berwarna hijau keabu-abuan.
Yang tanaman kedua adalah sirih hitam atau piper SP dengan nama lokal. Di Aceh dikenal dengan ranub, Batak disebut belo, di Minang dikenal dengan sirie, lalu Jawa dikenal dengan seda, dan untuk masyarakat Manggarai dikenal dengan kalarengga. Untuk nama Indonesia itu sirih hitam, sirih wulung, nama ilmiah itu piper SP dengan klasifikasi taksonominya itu divisi Magnolepita, kelas Magnolepsida, subkelas Magnolidae, bangsa Piperales, suku Piperaceae, marga piper, dan jenis piper SP. Untuk bagian tanaman yang digunakan juga bagian daunnya, di mana daun sirih hitam diketahui mengandung senyawa bioaktif seperti flavonoid, tanin, alkaloid, dan minyak atsiri yang berperan dalam aktivitas farmakologis. Untuk geographical source-nya itu asalnya dari Asia tropis, terutama Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan India. Tumbuh di wilayah tropis dan subtropis yang lembab serta hangat, karena genus piper secara umum itu tersebar luas di daerah tropis dunia, termasuk Asia, Amerika, dan juga Afrika. Untuk habitat dan adaptasinya itu, piper SP tumbuh di daerah tropis lembab dan teduh dengan tanah subur serta mampu beradaptasi pada berbagai kondisi lingkungan yang tropis. Untuk budidaya hingga pengolahan pasca panennya itu sama dengan sirih hijau. Lalu untuk deskripsi singkat morfologi, sirih hitam merupakan tanaman merambat dengan batang beruas dan akar pelekat. Daunnya itu berbentuk jantung berwarna hijau tua hingga kehitaman, agak tebal, halus, dan beraroma khas karena adanya minyak atsiri. Morfologinya ini mirip dengan sirih hijau, perbedaannya itu pada warnanya yang lebih gelap. Lalu yang untuk tanaman ketiga ada Piper aureum Kuhn dengan nama lokal hojanta atau daun suci, pohon rootbar, Mexican pepper leaf. Lalu nama Indonesianya itu kalarengga, hojanta, dan juga daun lada Meksiko. Untuk nama ilmiah itu Piper aureum Kuhn dengan klasifikasi taksonomi Kingdom Plantae, subkingdom Trazobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnolepita, kelas Magnolepsida, subkelas Magnolidae, ordo Piperales, famili Piperaceae, genus Piper, dan spesies Piper aureum Kuhn. Untuk bagian tanaman yang digunakan daun, di mana daun tanaman ini berukuran besar, berbentuk hati, dan memiliki aroma khas karena mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti flavonoid, senyawa fenolik, serta minyak atsiri. Untuk geographical source-nya itu asalnya dari Amerika tropis, Meksiko hingga Amerika Selatan, tumbuh di daerah tropis dan lembab, dan telah menyebar ke berbagai wilayah tropis lain. Habitat dan adaptasinya itu menyukai tanah subur dan teduh, namun mampu beradaptasi terhadap kekeringan sehingga berpotensi tumbuh di wilayah seperti NTT dengan pengelolaan yang baik. Untuk budidaya dan hingga pengolahan pasca panennya itu sama dengan sirih hijau dan sirih hitam, di mana karena mereka memang satu jenis, yaitu sirih. Lalu deskripsi singkat morfologinya itu Piper aureum Kuhn merupakan tanaman semak atau herba besar, berukuran 1,5 hingga 5 meter, dengan batang beruas dan kadang berakar adventif. Daunnya besar berbentuk hati, aromatik, dan tersusun berseling. Bunganya kecil berbentuk bulir, sedangkan buahnya itu kecil berbentuk obovoid dan biasanya mengandung 1 biji. Poin berikutnya adalah tentang penggunaan tradisional dan juga etnobotani dari tanaman ini. Jadi untuk cara pengolahan tradisionalnya oleh masyarakat setempat itu biasa menggunakan metode perebusan, penyeduhan, ataupun penyembuhan serta menggunakan bagian langsung dari tanaman ini, dan yang paling banyak digunakan itu adalah daun, dan pada sebagian kasus juga digunakan dalam bentuk larutan sederhana, misalnya sebagai obat kumur dalam pengobatan tradisional. Untuk dosis atau takaran tradisionalnya, ini hanya bersifat empiris dan tidak terstandarisasi. Takaran yang biasa digunakan itu berdasarkan dari pengalaman masyarakat ataupun kebiasaan masyarakat yang sudah diwariskan secara turun-temurun, sehingga penentuan dosisnya ini tidak ada ukuran pasti. Lalu untuk konteks penggunaan dalam kearifan lokal, dia diwariskan secara turun-temurun melalui komunikasi lisan dalam keluarga. Selain itu, penggunaan pengobatan tradisional ini juga dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat dan juga keterbatasan mereka terhadap fasilitas kesehatan. Nah, karena keterbatasan pada akses kesehatan modern tadi, makanya tanaman ini dia memiliki nilai kultural dan telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional, dan juga biasa itu digunakan untuk gangguan pada rongga mulut, batuk, ataupun untuk mengobati luka. Untuk bentuk sediaan tradisionalnya, tanaman ini biasa digunakan dalam bentuk sederhana tanpa proses standarisasi seperti melalui rebusan, seduhan, ataupun tumbukan. Tapi kalau untuk perkembangan modernnya, berdasarkan literatur-literatur yang kami baca, belum ada informasi spesifik mengenai perkembangan sediaan modern ini seperti ekstrak, granul, ataupun salep. Namun untuk penggunaan tradisional lainnya, daun piper betel ini digunakan untuk dalam cair sederhana seperti larutan untuk penggunaan tertentu. Selanjutnya kita membahas mengenai farmakologi dan fitokimia. Yang pertama ada kalaici atau sirih hijau dengan senyawa aktif
yang berperan adalah flavonoid. Mekanisme utama flavonoid adalah menghambat enzim xantin oksidase, yaitu enzim yang berperan dalam pembentukan asam urat. Jadi flavonoid ini bekerja dengan menduduki sisi aktif enzim melalui ikatan hidrogen. Selain itu, flavonoid juga menekan jalur inflamasi seperti TLR4 dan NF-κB, serta menghambat aktivasi inflamasom NLRP3. Akibatnya, produksi sitokin proinflamasi seperti TNF-alfa dan interleukin 1 beta menurun. Flavonoid ini juga berperan dalam menangkap radikal bebas yang dihasilkan selama proses peradangan dan aktivitas enzim xantin oksidase sehingga mengurangi stres oksidatif. Secara ilmiah, flavonoid pada sirih hijau terbukti melalui uji in vivo mampu menurunkan pembekakan sendi dan sitokin proinflamasi. Selain itu, di uji in vitro menunjukkan penghambatan jalur inflamasi seperti TLR4 dan NLRP3, dan uji klinis juga menunjukkan penurunan nyeri serta kadar asam urat. Kedua, ada kalakode atau sirih hitam. Dengan senyawa aktif yang berperan ada alkaloid. Nah, alkaloid ini dia menghambat peradangan yang terjadi setelah kristal asam urat terbentuk di sendi, yang akan memicu aktivasi sel imun dan pelepasan berbagai mediator inflamasi yang menyebabkan nyeri dan pembekakan. Jadi mekanismenya itu dengan menghambat aktivasi inflamasom NLRP3 dan enzim caspase 1 sehingga pembentukan interleukin 1 beta dapat ditekan. Alkaloid ini juga menghambat jalur NF-κB dan enzim siklooksigenase 2 sehingga produksi mediator inflamasi seperti prostaglandin dan nitric oxide menurun. Selain itu, alkaloid mampu menekan aktivitas sel imun seperti makrofag. Pada sirih hitam, uji in vivo menunjukkan alkaloid mampu menurunkan ekspresi NLRP3, interleukin 1B, dan TNF-alfa, serta mengurangi peradangan sendi. Yang terakhir ada kalarenga dengan nama latinnya Piper auretum, dengan senyawa aktif yang berperan adalah terpenoid. Terpenoid bekerja terutama sebagai antiinflamasi dan antioksidan. Senyawa ini mampu menurunkan produksi mediator inflamasi seperti TNF-alfa dan nitric oxide, serta mengurangi stres oksidatif dengan menangkap radikal bebas. Selain itu, terpenoid juga memiliki kemampuan menghambat enzim xantin oksidase seperti flavonoid. Untuk terpenoid, studi in vitro menunjukkan kemampuan menghambat enzim xantin oksidase, dan juga untuk uji in vivo menunjukkan penurunan edema hingga 7-80% melalui penekanan mediator inflamasi. Jadi secara keseluruhan untuk ketiga tanaman dengan senyawanya, flavonoid memiliki mekanisme paling luas karena dapat menghambat pembentukan asam urat sekaligus menekan inflamasi dan juga sebagai antioksidan. Lalu terpenoid memiliki sebagian mekanisme yang serupa seperti flavonoid, namun lebih berperan dalam meredakan respon inflamasi. Sementara itu, alkaloid bekerja lebih spesifik pada jalur inflamasi utama seperti NLRP3. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman dari famili Piperaceae memiliki potensi yang besar sebagai alternatif fitoterapi dan pengobatan asam urat. Selanjutnya kita membahas mengenai keamanan penggunaan dari 3 tanaman obat tersebut. Untuk yang pertama ada Piper betel atau kalaici. Nah, dari sisi efek samping, penggunaan pada dosis wajar itu umumnya ditoleransi dengan baik. Namun perlu diwaspadai iritasi mukosa mulut pada penggunaan jangka panjang, efek anti-fertilitas reversibel pada pria dengan dosis tinggi, kemudian serta dengan hemolisis ringan yang bersifat dose dependent. Kemudian juga dermatitis kontak bisa terjadi pada individu yang sensitif terhadap eugenol. Untuk toksisitasnya, untuk uji akut pada mencit dengan dosis 5.000 mg per kilogram BB tidak menimbulkan kematian maupun kerusakan organ, sehingga Piper betel ini dikategorikan aman secara akut dan dimasukkan kategori GRAS atau Generally Recognized as Safe. Namun data klinis jangka panjang pada manusia masih sangat terbatas. Yang perlu mendapatkan perhatian adalah interaksi obatnya, di mana Piper betel ini memiliki aktivitas antiplatelet sehingga penggunaan bersamaan dengan warfarin atau aspirin dapat meningkatkan risiko perdarahan. Selain itu, efek hipoglikemiknya dapat berpotensi aditif bila dikombinasikan dengan metformin atau insulin. Nah, untuk kontraindikasinya itu meliputi ibu hamil karena potensi efek uterotonik, terus pasien dengan gangguan koagulasi, dan juga individu dengan riwayat alergi eugenol. Nah, tanaman yang kedua yaitu ada Piper sp atau kalakode.
Efek sampingnya yang perlu diperhatikan antara lain iritasi saluran cerna bila dikonsumsi berlebihan, stimulasi SPP ringan berupa rasa hangat, dan peningkatan denyut jantung serta iritasi lokal pada penggunaan topikal. Nah, data toksisitasnya itu menunjukkan nilai LC50 yang cukup rendah, yaitu 5,13 ppm pada daun tua, yang menandakan potensi sitotoksik yang perlu diperhatikan. Nah, interaksi penting yang perlu diwaspadai yaitu potensi inhibisi CYP3A4 oleh piperin yang dapat meningkatkan kadar plasma berbagai obat. Nah, kontraindikasinya itu mencakup ibu hamil dan menyusui, kemudian anak-anak, pasien hepatopati, serta penggunaan jangka panjang. Kemudian tanaman yang ketiga yaitu Piper aureteum atau disebut Calarenga. Nah, dari efek sampingnya itu meliputi dermatitis kontak, sedasi ringan transian yang pulih dalam 4 jam, dan juga yang paling penting adalah efek uterotonik yang dilaporkan secara etnobotani di Meksiko, di mana tanaman ini secara tradisional digunakan untuk menstimulasi persalinan. Nah, dari sisi toksisitas, uji akut yaitu 2000 mg per kilogram Pb pada tikus tidak menimbulkan kematian. Namun perhatian utama ada pada kandungan safrol yang mendominasi penyakit sirinya hingga 50-70%. Nah, safrol ini terbukti hepatotoksik dan berpotensi karsinogenik pada paparan kronik dosis tinggi pada hewan dan telah dilarang oleh FDA Amerika Serikat sebagai aditif makanan sejak tahun 1960. Nah, menariknya, uji Ames menunjukkan ekstrak etanol Piper aureteum ini justru bersifat antimutagenik. Namun, ini tidak menghilangkan risiko kronik dari safrol pada paparan berulang. Nah, untuk interaksi obat yang perlu diwaspadai yaitu adalah inhibisi CYP1A2 oleh safrol yang dapat meningkatkan toksisitas teofilin dan clozapine serta efek hipoglikemik adiktif dengan antidiabetes oral. Untuk kontraindikasinya, Piper aureteum ini memiliki kontraindikasi absolut pada ibu hamil karena efek uterotoniknya. Selain itu, dikontraindikasikan pada pasien penyakit hati, anak-anak di bawah 12 tahun, dan penggunaan oral jangka panjang berdasarkan klasifikasi TOX dari jaringan TRAML. Yang berikut mengenai analisis potensi dan keterbatasan. Yang pertama, potensi pengembangan sebagai obat fitofarmaka atau obat herbal terstandar. Nah, ketiga tanaman ini masih berstatus sebagai jamu empiris. Nah, sesuai peraturan BPOM nomor 25 tahun 2023, peningkatan ke obat herbal terstandar atau OHT mensyaratkan uji praklinis terstandar, sedangkan fitofarmaka memerlukan uji klinik pada manusia. Nah, Piper betel memiliki bukti ilmiah yang paling kuat sehingga berpotensi mencapai status OHT dalam 5-10 tahun ke depan bila didukung oleh riset terpadu. Sementara sirih hitam dan juga P. aureteum masih membutuhkan penelitian yang lebih lanjut. Yang berikut mengenai ketersediaan dan keberlanjutan tanaman di wilayah NTT. Nah, NTT memiliki iklim semi-arid dengan musim kering sekitar 6-8 bulan. Namun, ketiga tanaman dari genus Piper ini telah terbukti tumbuh secara alami di pekarangan, hutan, dan pinggir sungai di wilayah Manggarai Barat. Nah, Piper betel memiliki toleran terhadap kekeringan terbatas dan dapat diintegrasikan dalam sistem agroforestry menggunakan pohon naungan lokal seperti Sesbania. Nah, ancaman utama keberlanjutan adalah deforestasi, perubahan iklim, dan hilangnya pengetahuan tradisional yang selama ini hanya diwariskan secara lisan. Nah, strategi yang dianjurkan melalui pengembangan kebun toga di pekarangan, program pembibitan berbasis kelompok tani wanita, serta dokumentasi dan digitalisasi pengetahuan etnobotani lokal. Yang berikut, keterbatasan melalui celah penelitian masih ada, kendala standarisasi, serta risiko yang belum terdokumentasi. Nah, dari celah penelitian, belum ada uji klinis terkontrol pada manusia untuk ketiga tanaman ini dalam konteks asam urat, termasuk pada populasi masyarakat di Manggarai Barat. Nah, untuk Piper aureteum, data praklinisnya di Asia Tenggara pun masih sangat terbatas. Nah, yang kedua, kendala standarisasi. Nah, kadar senyawa aktif
fluktuasi akibat variasi musim panen, metode ekstraksi, dan keadaan GACP atau Good Agriculture and Collection Practice di tingkat petani. Nah, tanaman yang dipanen dari habitat liar juga dapat berisiko terpapar logam berat dan kontaminasi mikrobial. Nah, yang ketiga, risiko yang belum terdokumentasi. Nah, tidak ada data interaksi antara obat asam urat konvensional seperti allopurinol. Nah, senyawa dalam piper dapat menghambat enzim CYP1A1 dan CYP1A2 yang berpotensi menimbulkan interaksi farmakokinetik yang tidak terprediksi. Nah, dosis tradisional juga tidak terstandar. Yang terakhir mengenai kesimpulan dan rekomendasi penggunaan yang rasional dan bertanggung jawab. Nah, ketiga tanaman ini memiliki dasar ilmiah yang menjanjikan melalui penghambatan satin oksidase jalur NLRP3 atau NFKB, serta adanya aktivitas antioksidan. Namun seluruh bukti masih bersifat praklinik. Nah, penggunaan yang bertanggung jawab harus mengikuti prinsip yang pertama, digunakan sebagai terapi komplementer bukan pengganti terhadap obat konvensional seperti allopurinol. Yang kedua, tidak dikonsumsi bersamaan dengan obat-obat asam urat tanpa konsultasi dengan tenaga kesehatan, mengingat dapat terjadi risiko interaksi obat. Nah, yang ketiga, ibu hamil, penderita penyakit hati, dan anak-anak dianjurkan untuk menghindari ketiga tanaman ini, mengingat kandungan pada tanaman yang kemungkinan bersifat hepatotoksik pada dosis yang tinggi. Nah, yang terakhir, kadar asam urat darah dimonitoring setiap 1-3 bulan jika digunakan sebagai terapi pendamping. Selanjutnya ini ada formulasi yang telah kami siapkan, yaitu yang pertama ada piper betel, yang digunakannya itu daun, jumlahnya itu 5-7 lembar. Kemudian yang kedua ada jahe merah atau Cineweed officinale rubrum, yang digunakan adalah rimpang dengan takarannya 2-3 cm. Dan yang terakhir itu adalah air kurang lebih 400 ml. Kemudian ada cara pengolahan, yaitu yang pertama diambil 5-7 lembar daun piper betel yang segar dan juga rimpang jahe sebanyak 2-3 cm. Kemudian dicuci bersih semua bahan dengan air mengalir. Kemudian jahenya digeprek tanpa dikupas, lalu remas ringan daun sirihnya, lalu masukkan semua bahan ke dalam panci dan tambahkan kurang lebih 400 ml air. Lalu kita rebus dengan api sedang hingga tersisa kurang lebih 200 ml, lalu saring hasil rebusan, dinginkan hingga hangat, dan minum ramuan sebanyak kurang lebih 200 ml. Untuk penggunaannya melalui rute oral sebanyak kurang lebih 200 ml 1 kali sehari. Yang terakhir adalah dasar pemilihan kombinasi bahan. Jadi daun piper betel ini dipilih karena dia punya senyawa aktif seperti flavonoid, tanin, dan saponin yang untuk mengatasi antiinflamasi dan juga antioksidan. Lalu untuk jahe merahnya dipilih karena mengandung senyawa gingerol dan sagawol yang memiliki aktivitas inflamasi dan dengan mekanisme menghambat mediator inflamasi yang akan memberikan efek antioksidan. Lalu untuk kombinasi kedua bahan ini dipilih karena memiliki mekanisme kerja yang saling melengkapi, di mana piper betel bekerja melalui kandungan flavonoid sebagai antiinflamasi dan jahe sebagai senyawa gingerol pada jalur inflamasi yang berbeda. Jadi kombinasi ini berpotensi memberikan efek sinergis dalam membantu mengurangi peradangan sehingga lebih efektif dibandingkan penggunaan tunggal dengan tetap mengacu pada prinsip penggunaan herbal tradisional yang rasional dan juga berbasis ilmiah. Nah, berdasarkan hasil presentasi, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga tanaman ini terbukti secara praklinis memiliki aktivitas antihiperurisemia melalui penghambatan enzim satin oksidase, inhibisi inflamason NLRP3, penekanan jalur NFKB, dan aktivitas antioksidan. Nah, meskipun demikian, ketiganya masih berstatus sebagai jamu empiris dan belum memenuhi standar OHT atau obat herbal terstandar maupun fitofarmaka karena belum adanya uji klinis dan praklinis pada manusia, serta standarisasi fitokimia yang tervalidasi dan data keamanan jangka panjang yang memadai. Nah, untuk sarannya, ketiga tanaman ini dapat digunakan sebagai terapi komplementer pendamping, bukan pengganti bagi obat konvensional dalam dosis wajar dan tanpa kombinasi sembarang dengan obatan lain. Nah, bagi ibu hamil, penderita
penderita gangguan hati dan anak-anak dianjurkan untuk menghindari konsumsi ketiga tanaman ini. Nah, penelitian lanjutan berupa uji klinis dan standarisasi fitokimia sangat diperlukan agar potensi ketiga tanaman ini dapat dikembangkan menjadi produk herbal yang aman dan terstandar.